Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Rahma dengan NIM 20651055. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi manajemen sebagai tipe informasi akuntansi. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan secara singkat, yaitu yang pertama mengenai karakteristik akuntansi manajemen, yang kedua tipe informasi akuntansi manajemen, yang ketiga perkembangan peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi, dan yang keempat yaitu manfaat dari informasi akuntansi manajemen. Penjelasan pertama yaitu mengenai karakteristik akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu memiliki dua karakteristik, yaitu yang pertama akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi, dan yang kedua sebagai pemakai informasi akuntansi. Langsung saja ke pembahasan karakteristik yang pertama, yaitu akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Seperti yang kita ketahui, akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan melalui pertimbangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan di dalam suatu stakeholder atau perusahaan. Sebagai suatu sistem pengolahan informasi keuangan, akuntansi dapat dibagi lagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu sebagai salah satu sistem pengolahan informasi keuangan. Yang kedua yaitu karakteristik akuntansi manajemen dapat dibandingkan dengan karakteristik akuntansi keuangan. Adapun perbedaan dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, yang pertama yaitu berdasar tujuan. Akuntansi keuangan tujuannya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan kondisi dan performa perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan akuntansi manajemen tujuan untuk menghasilkan laporan spesifik secara detail dan mengidentifikasi masalah yang timbul serta menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua yaitu berdasar pengguna laporan. Akuntansi keuangan membantu pihak eksternal untuk membuat keputusan terkait ekonomi dan investasi sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja manajemen dalam menjalankan bisnis. Sedangkan akuntansi manajemen digunakan untuk menyediakan informasi keuangan bagi keperluan pihak manajemen atau pihak internal perusahaan yang dipakai sebagai bahan evaluasi dan sarana pengambilan keputusan untuk perusahaan. Yang ketiga yaitu berdasar rentang waktu. Akuntansi keuangan menghasilkan laporan keuangan yang mencakup rentang jangka waktu tertentu, misalnya pada periode 1 tahun, setengah tahun, atau bulanan. Sedangkan akuntansi manajemen memiliki rentang waktu yang jauh lebih fleksibel dibanding dengan akuntansi keuangan, misalnya harian atau mingguan. Yang keempat yaitu berdasar fokus informasi. Akuntansi keuangan fokus pada informasi masa lalu dengan memberikan gambaran pertanggungjawaban manajemen perusahaan atas pengelolaan dana perusahaan. Sedangkan akuntansi manajemen cenderung berorientasi kepada masa yang akan datang. Yang kelima yaitu berdasar tipe informasi. Akuntansi keuangan hanya mengukur mengenai keuangan saja dan berpedoman pada standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku. Sedangkan akuntansi manajemen mengukur keuangan dan operasional serta pengukuran fisik proses, supplier, teknologi, kompetitor, dan juga pelanggan. Laporan ini juga tidak memiliki batasan pada prinsip akuntansi. Selain karakteristik akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi, karakteristik lainnya yaitu sebagai pemakai informasi akuntansi. Yang dimaksud pemakai informasi akuntansi di sini yaitu pihak eksternal seperti pemegang saham, kreditur, analis keuangan, organisasi karyawan, maupun instansi pemerintah. Pihak eksternal yang bertujuan meraih sumber informasi laporan keuangan perusahaan yang dimana laporan keuangan tersebut diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan antara pihak eksternal dengan perusahaan yang bersangkutan. Informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak luar diolah dan disajikan dengan tipe akuntansi keuangan agar pihak pemakai informasi akuntansi lebih mudah untuk memahami. Manajemen di berbagai perusahaan memerlukan informasi keuangan tersebut untuk pengambilan keputusan mengenai perusahaannya. Poin selanjutnya yaitu tipe informasi akuntansi. Manajemen terbagi menjadi 3, yang pertama yaitu informasi akuntansi penuh, yang kedua informasi akuntansi diferensial, dan yang ketiga yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban.
Yang pertama, informasi akuntansi penuh, yang dimana informasi ini mencakup informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang. Yang kedua yaitu informasi akuntansi diferensial, merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan tertentu dibandingkan dengan alternatif tindakan yang lainnya. Yang ketiga yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban, merupakan informasi aktiva, pendapatan, dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Poin selanjutnya yaitu ada 3 perkembangan peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi. Yang pertama yaitu pencatat skor atau scorekeeping, di mana akuntansi manajemen mencatat skor dan mengkomunikasikannya kepada manajer yang bersangkutan untuk memungkinkan manajemen mengevaluasi pelaksanaan rencana yang telah disusun. Perkembangan peran akuntansi manajemen sebagai suatu tipe akuntansi yang kedua yaitu penarik perhatian manajemen atau attention directing. Sebagai penarik perhatian manajemen, yang dimana agar manajemen dapat merumuskan tindakan untuk mencegah berlanjutnya penyimpangan yang terjadi. Tahap perkembangan ini hanya dapat dicapai jika akuntansi manajemen telah menjadi pencatat skor yang terbaik. Yang ketiga yaitu penyedia informasi untuk pemecahan masalah atau problem solving. Jika manajemen telah mengandalkan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen, maka mereka akan selalu bekerja sama dalam setiap pengambilan keputusan untuk pemecahan suatu masalah yang dilakukan. Poin selanjutnya yaitu berikut manfaat dari ketiga tipe informasi akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu manfaat informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa lalu bermanfaat untuk pelaporan informasi keuangan kepada manajemen puncak dan pihak luar perusahaan. Yang kedua, analisis kemampuan untuk menghasilkan laba. Dan yang ketiga yaitu pemberian jawaban atas pertanyaan. Contohnya seperti menanyakan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Dan yang terakhir, penentuan harga jual dalam cost type contract. Sedangkan informasi akuntansi penuh yang berisi informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan program, penentuan harga jual normal, lalu penentuan harga transfer, dan juga penentuan harga jual dalam perusahaan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selain itu, adapun manfaat dari informasi akuntansi diferensial. Informasi ini diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan mengenai pemilihan alternatif tindakan yang terbaik di antara alternatif yang tersedia. Karena pengambilan keputusan selalu menyangkut masa depan, maka dari itu informasi akuntansi yang relevan dibutuhkan karena informasi tersebut akan dipakai nantinya untuk masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban, yang dimana informasi akuntansi pertanggungjawaban masa yang lalu bermanfaat untuk penilaian kinerja manajer dan pemotivasian manajer, sedangkan masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai materi akuntansi manajemen sebagai tipe informasi akuntansi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.